Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Matematika Dasar Ekonomi ya, untuk pertemuan terakhir, yaitu mengenai bentuk kuadratik. Jadi bentuk kuadratik ini akan sangat berkaitan dengan matriks dan vektor gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk pembahasannya itu sendiri ada 3, yaitu bentuk kuadratik itu sendiri seperti apa. Kemudian ada namanya sifat definit dari bentuk kuadratik, nanti kita lihat sifat-sifatnya. Dan kemudian syarat perlu dan syarat cukup. Artinya di sini bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu bentuk itu merupakan definit positif atau semi definit gitu ya. Definit negatif atau semi definit. Semi definit. Nah, sekarang untuk pertama bentuk kuadratik. Nah, seandainya kita punya suatu matriks berdimensi 2, artinya apa? Misalnya si A ini mempunyai ukuran 2 kali 2, maka dia disebut dengan berdimensi 2 gitu ya. Maka terdapat bentuk kuadratik yang seperti ini, yaitu QX akan sama dengan X transpose dikali dengan A dikali dengan X gitu ya. Atau seandainya kita jabarkan, misalnya kita buat seperti ini dalam penjabaran, berarti nanti QX itu akan sama dengan A11 karena A-nya berukuran 2 kali 2 ya. Berarti anggotanya adalah A11, A12, A21, A22. Nah, kemudian dikalikan dengan karena misalnya di sini berbentuk 2 kali 2 ya, berarti si X transpose itu haruslah berukuran 1 kali 2 ya. 1 kali 2 agar bisa dikalikan, dan X itu sendiri berukuran 2 kali 1. Berarti nanti isinya adalah si X nanti, vektor X itu adalah X1 dan X2. Sedangkan bentuk transposnya itu akan sama dengan X1, X2 gitu ya, bentuk transposnya. Nah, kira-kira ketika ini dikalikan, hasil penjabaran dalam bentuk kuadratik adalah QX ini ya. Nah, sekarang seandainya kita punya matriks A berukuran N kali N, berarti dimensinya nanti N, jadi dimensi itu sama dengan N, dan vektor X berukuran N kali 1, maka bentuk kuadratik yang bisa diberikan adalah seperti ini. Jadi ini kasus khusus untuk 2 kali 2 ya. Seandainya nanti N kali N, berarti bentuk kuadratik bisa diberikan seperti ini. Oke. Nah, sekarang, seandainya matriks A bukan matriks simetri, maka kita bisa mendefinisikan matriks bintang, di mana anggota-anggotanya itu bisa kita buat, yaitu A bintang IJ, itu akan sama dengan A bintang JI. Yaitu akan sama dengan setengah AIJ ditambah AJI. Maka nanti A bintang itu merupakan matriks simetri yang merepresentasikan matriks A, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A itu yang kita punya berukuran 2 kali 3, barisnya ada 2 ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, sekarang bagaimana merepresentasikan matriks A bintang? Kita ingat ya bahwa A bintang IJ itu akan sama dengan A bintang JI, yaitu akan sama dengan setengah AIJ tambah AJI. Nah, berarti kita tahu bahwa ini A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23. Ini 2 ya. Ini 2. A21. Nah, sekarang seandainya kita mau buat representasi matriks A, yaitu si A bintang, misal berukuran 2 kali 2, gitu ya. Nah, berarti kita perlu mencari A bintang 1, 1, gitu ya. Kemudian A bintang 1, 2, kemudian A bintang 2, 1, dan A bintang 2, 2, gitu ya. Seperti berarti ini A bintang yang berukuran 2 kali 2. Kita cari anggota-anggotanya, berarti kita ambil pertama A bintang 1, 1. Gitu ya. Nah, ini kan I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 1 ya. Jadi 1, 1 gitu ya. Maka ini akan sama dengan A bintang 1, 1, di mana J-nya yang sama dengan 1, I-nya yang sama dengan 1 gitu ya. Jadi kita tinggal balik saja misal. Berarti ini akan sama dengan setengah dari
A11 ditambah A11. Kan sama dengan setengah. A11 kita adalah 5 ya. 5 ditambah 5. Jadi 10 per 2 sama dengan 5. Selanjutnya, untuk A12 bintang. Nah, A12 bintang ini kan artinya I sama dengan 1, J-nya sama dengan 2 ya. Nah, ini akan sama dengan AJI. AJI berarti A21 bintang. Yaitu di mana I-nya 1, J-nya 2 ya, tinggal dibalikkan saja ya, sama seperti ini. Ini akan sama dengan setengah dari A11 ditambah ini A12 ya, maaf, ini A12 ditambah A21. Akan sama dengan setengah dari A12 yaitu min 6 ditambah A21. A21 yaitu 1. Berarti akan sama dengan min 5 per 2. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah A22 gitu ya. Jadi A22 bintang itu akan sama dengan A22 juga bintang. Yaitu di mana I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 2 gitu ya. Ini akan sama dengan setengah dari A22 ditambah A22. Kita tahu ya, A22 di sini adalah 3 gitu ya. Berarti setengah kali 3 tambah 3. Berarti 6 per 2 ya. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, berarti representasi simetri dari matriks A kita, di mana A bintang ya, yaitu berukuran 2 kali 2, itu bisa kita buat A11 bintang adalah si 5. Berarti 5. A12 bintang itu adalah min 5 per 2. Berarti ini min 5 per 2. Kemudian A21 bintang, A21 sama dengan A12 bintang ya, yaitu min 5 per 2 juga. Min 5 per 2 dan A22 bintang. A22 bintang adalah 3. Maka A bintang di mana anggotanya 5 min 5 per 2, min 5 per 2 dan 3 merupakan representasi simetri dari matriks A kita di mana A bintangnya berukuran 2 kali 2. Kita juga bisa mencari A bintang yang berukuran 3 kali 3 ya. Gitu ya. Nah, dengan apa? Ya cari aja anggotanya. Kalau 3 kali 3 berarti nih A bintang 11, A bintang 12, A bintang 13, A bintang 21, A bintang 22, A bintang 23, A bintang 31, A bintang 32, dan A bintang 33. Nah, bagaimana mencari anggotanya yang sama ya? Tinggal kita cari saja nanti A bintang IJ itu sama dengan A bintang JI. Dan sama dengan setengah AIJ tambah AJI. Nah, tinggal kita cari saja anggotanya, kemudian input satu-satu seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, sifat definit dari bentuk kuadratik. Jadi sifat definit ini adalah menentukan bahwa dia bernilai nanti bentuk kuadratiknya itu apakah dia positif, ataukah semi positif, ataukah negatif atau semi negatif gitu ya. Nah, sekarang kalau bentuk kuadratik kita ketika dikalikan hasilnya nanti besar dari 0, di mana vektor X-nya nggak boleh 0 ya. Jadi X1 dan X2 misalnya kita punya vektor X-nya itu X1 dan X2, ini X1-nya nggak boleh 0, dan X2-nya juga nggak boleh 0 gitu. Gitu ya. Nah, sekarang maka bentuk kuadratik kita disebut positif definit. Jadi kalau tandanya besar saja dia positif definit. Nah, matriks A tadi disebut dengan matriks positif definit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dia besar sama dengan 0, maka dia disebut positif semi definit. Dan matriks A-nya juga matriks positif semi definit. Gitu ya. Nah, kalau bentuk kuadratiknya kecil dari 0, kecil saja ya, maka dia definit negatif. Gitu ya, atau negatif definit, dan matriks A-nya juga matriks definit negatif. Dan kalau dia kecil sama dengan 0, maka disebut dengan negatif semi definit. Maka matriks A-nya juga matriks negatif semi definit. Jadi kita ingat syarat-syarat ini ya. Nah, sekarang kalau seandainya ini kalau kita kenal definit, seandainya matriksnya masih ukuran kecil gitu ya, A2 kali 2, itu sangat mudah mencari bentuk kuadratiknya. Maksudnya kita bisa dengan
manual ya mencari bentuk kuadratiknya. Nah, seandainya matriksnya itu berukuran lebih dari 3 kali 3, misalnya 4 kali 4 gitu matriks A-nya ya. Ini kan sangat sulit ya. Nah, makanya diperkenalkan namanya, seandainya matriks A itu punya orde n, jadi kalau dia punya orde n artinya A itu berukuran n kali n ya. Didefinisikan yang namanya submatriks pokok. Jadi submatriks ini adalah bagian dari si A dengan ordenya K. Jadi kita mau ambil suatu submatriks, misalnya A itu ukurannya 6 kali 6. Nah, kita mau ngambil submatriks pokok. Jadi submatriks pokok anggap si A SP gitu ya. ASP adalah A submatriks pokok gitu ya. Ordenya K, berarti ukurannya K kali K. Misal mau diambil 2 kali 2. Berarti di sini K-nya 2 gitu ya. Nah, maka ingat K-nya itu di antara 1 sampai N. Jadi di antara bisa ukuran K-nya itu 1 kali 1, di mana K-nya sama dengan 1 ya, sampai nanti N. Jadi N-nya bisa juga 6 kali 6 gitu ya, K-nya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, ini submatriks yang kita bentuk dengan menghapus N kurang K baris dan kolom dari matriks A. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Kemudian determinan dari ASP itu disebut dengan minor. Jadi kalau kita punya lambang determinan seperti ini ya, determinan dari matriks A atau determinan dari A. Nah, kalau kita punya determinan dari ASP, itu disebut sebagai minor. Gitu ya, kalau disebut-sebut minor berarti determinan dari ASP. Nah, sekarang bagaimana mencari ASP itu sendiri? Seandainya Ibu punya matriks A itu berukuran atau dimensi atau ordenya 3 gitu ya, berukuran 3 kali 3. Nah, seandainya Ibu punya K sama dengan 1, atau Ibu mau mencari ASP 1, ASP 1 kali 1 gitu ya. Nah, maka Ibu harus menghapus N kurang 1 baris dan kolom, atau 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti ada 2 baris dan 2 kolom yang harus Ibu hapus. Contoh, Ibu mau menghapus 2 baris, yaitu baris pertama Ibu hapus, kemudian Ibu hapus baris kedua, berarti kolomnya juga Ibu hapus kolom pertama, dan Ibu hapus kolom kedua. Nah, berarti di sini ASP 1 kali 1 yang Ibu punya sekarang, ASP 1 kali 1 yang Ibu punya sekarang adalah si 1, yaitu yang ini yang tersisa. Gitu ya. Berarti ini ASP dengan K sama dengan 1. Nah, sekarang seandainya Ibu bukan baris pertama dan kedua atau kolom pertama kedua, Ibu ambil yang lain gitu. Misalnya Ibu mau hapus baris pertama, kemudian Ibu hapus baris ketiga. 1 dan 3. Nah, kolomnya juga berarti kolom pertama dan kolom ketiga. Gitu ya. Nah, berarti tinggal siapa sisanya, yaitu si 3 ya. Berarti ASP 1 kali 1 lainnya. Jadi dia punya banyak ini ya, punya banyak kemungkinan. ASP 1 kali 1 lainnya itu adalah si 3. Nah, seperti itu. Jadi banyak kemungkinan ya, karena dihapus itu sembarang baris dan kolom, asal jumlahnya sesuai gitu ya, baris dan kolom. Nah, seandainya Ibu ngambil K sama dengan 2, berarti ASP 2 kali 2 juga banyak macamnya ya. 2 kali 2, berarti ini kan N kurang 2 ya. N kurang 2 berarti sama dengan 3 kurang 2, artinya 1 baris dan 1 kolom. 1 baris dan 1 kolom. Nah, seandainya saja Ibu mau menghapus hanya 1 baris ya, berarti baris kedua yang Ibu hapus, baris kedua yang ini, baris kedua yang Ibu hapus, kemudian kolom kedua juga misalnya. Yang sisa berarti nih 5, min 1, 2, dan 1 gitu ya. Berarti ASP 2 kali 2 kita, ASP 2 kali 2 kita, yaitu yang sisa adalah 5, yang tidak digarisi jauh ya, 5, min 1, kemudian 2, dan 1. Nah, ini satu macam ya, bisa lagi yang lain. Seandainya ini kan baris 2, kolom 2. Seandainya Ibu menghapus baris 1, kemudian kolom 1. Berarti sisa yang mana? Yang ini ya, 3, min 4, 5, 1 gitu ya. ASP 2 kali 2 lainnya, itu sama dengan 3, min 4, kemudian 5, dan 1. Jadi banyak macamnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu mencari ASP atau submatriks pokok kita.
Jadi banyak ya, sampai nanti kita bisa cari ASP 3 kali 3, yaitu si A sendiri ya. Kan menghapus K-nya kalau 3 berarti N kurang K berarti N 3 kurang 3 ya, sama dengan 0. Jadi tidak ada baris dan tidak ada kolom yang dihapus, yaitu A sendiri gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita punya A dengan orde N, ada lagi namanya submatrik pokok utama. Kalau tadi kan hanya submatrik pokok, kalau ini yang utamanya. Yaitu apa? Yaitu dengan menghapus N kurang K baris dan kolom terakhir. Nah, untuk determinan dari, anggap saja Ibu sebut sebagai ASPU, itu disebut dengan minor pokok utama. Jadi, determinan dari ASPU itu disebut dengan minor pokok utama. Gitu ya. Nah, ingat yang dihapus adalah N kurang K baris dan kolom terakhir gitu ya. N kurang K baris dan kolom terakhir. Nah, contohnya saja ini 3 kali 3 seperti yang tadi. Misalnya K sama dengan 1, misalnya berarti N kurang 1, berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti 2 baris dan kolom terakhir. Kolom terakhir. Ingat kolom terakhir kita dan baris terakhir kita adalah 3 ya. Jadi misalnya kita hapus, misalnya berarti baris ketiga. Karena di sini hanya 2 ya, berarti baris ketiga, kemudian baris kedua ya. Baris kedua yang kita hapus. Kemudian kolom ketiga dan kolom kedua. Kan yang terakhir katanya ya, berarti mulai dari yang paling akhir. Berarti 5 ya. Berarti di sini ASPU itu sama dengan 5. Untuk yang 1 kali 1. Ini 1 kali 1. Nah, ingat yang ASPU itu cuma ada 1 ya, karena dia hanya satu-satunya kemungkinan. Nah, kalau misalnya K-nya sama dengan 2, berarti N kurang 2, berarti 3 kurang 2. Artinya 1 baris dan kolom terakhir. Dan kolom terakhir. Yaitu kalau 1 baris dan 1 kolom terakhir, anggap saja berarti 1 baris terakhir, berarti baris ketiga, dan kolom terakhir adalah kolom ketiga. Berarti yang sisanya adalah si ASPU 2 kali 2. Ingat dia tunggal ya. Hanya ada satu kemungkinan ASPU 2 kali 2-nya adalah 5. Kemudian min 6, 1, dan 3. Dimana ini berukuran 2 kali 2. Jadi kira-kira seperti itu ya, mencari ASP dan ASPU. Nah, ini coba dicari kira-kira ASP dan ASPU-nya seperti apa untuk semua kemungkinan K ya. K1, kemudian K-nya 2, dan K-nya 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu, syarat cukup di sini mengenai definit ya, tapi kita hubungkan nanti dengan semua yang sudah kita pelajari. Misal gini, syarat perlu dan syarat cukup untuk matriks yang si A tadi menjadi positif definit, itu kalau semua nilai eigennya positif. Ingat nilai eigen itu didapat dari mana? Determinan A dikurang lambda I, gitu ya, sama dengan 0. Nanti nilai eigen itu yang mana? Si lambdanya yang ini ya. Nilai eigen atau akar karakteristik. Nah, ingat semua nilai eigennya harus positif, berarti semua lambda itu besar dari 0 gitu ya. Kemudian kalau dia semi definit, maka nilai eigennya besar atau sama dengan 0. Jadi lambdanya nanti besar sama dengan 0. Semua ya. Kemudian ini kalau positif. Nah, kemudian kalau untuk negatif, berarti nilai eigennya dia harus negatif kalau dia negatif definit. Berarti nanti lambdanya kecil 0. Kemudian kalau semi definit, negatif semi definit, berarti dia nilai eigennya kecil sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai yang namanya submatrik pokok. Jadi kalau tadi kita pakai nilai eigen, sekarang kita submatrik pokok. Ingat ya, kalau misalnya ada suatu matriks A yang berukuran N kali N, nah ini submatrik pokoknya, katanya di sini agar dia positif definit, maka determinan setiap submatrik pokok utama ya. Jadi ini ASPU-nya, ingat kembali definisi ASPU, itu harus positif. Jadi ingat cari determinan yang ini, dan seterusnya sampai si A semuanya harus positif gitu ya.
Nah, selain nilai eigen, kemudian kita pakai submatriks pokok utama gitu. Nah, selain itu kita juga bisa pakai minor. Minor itu adalah determinan ASP ya. Determinan ASP. Nah, kalau misalnya matriks A itu kita mau sebut dia positif semi definite, tapi dia bukan positif definite, maka sebagian dari ASP-nya itu determinannya sama dengan 0 dan sebagiannya lagi positif. Jadi kita cari ASP-nya, kemudian kita lihat semua kemungkinan ASP ya, kemudian lihat determinannya sama dengan 0 dan sebagian lagi positif. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau dia jadi negatif definite ya. Nah, minor pokoknya memiliki tanda bergantian, dimulai dengan negatif. Minor ingat determinan dari ASP ya. Jadi kalau misalnya kita punya ASP 1 kali 1-nya, nah itu tandanya bergantian, dimulai dari negatif, berarti determinannya ini sama dengan negatif. Kemudian ASP 2 kali 2-nya positif gitu ya. Kemudian ASP 3 kali 3 misalnya negatif lagi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dia si A nanti negatif definite matriksnya. Gitu ya. Nah, sekarang ini syarat perlu dan syarat cukup kalau dia mau jadi negatif semi definite tapi bukan negatif definite. Nah, gimana? Berarti sebagian minornya atau ASP determinannya sama dengan 0 dan sisanya bergantian tanda dimulai dengan negatif. Jadi ada yang sama dengan 0, sebagian misalnya sama dengan 0. Contoh misalnya ASP 1 kali 1 itu sama dengan bergantian tanda ya, berarti misalnya ini negatif. Negatif berapa gitu ya. Kemudian determinan ASP 2 kali 2-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ASP 3 kali 3-nya positif gitu ya. Nah, ini disebut dengan negatif semi definite dan bukan negatif definite gitu ya. Nah, selanjutnya kalau A itu matriks simetri dan dia semi definite, baik semi definite positif maupun negatif, maka nanti ada matriks P, yaitu matriks non singular yang memenuhi ini. Jadi A itu akan sama dengan matriks P dikali P transpos gitu ya. Ini juga sifat. Nah, sekarang, contoh ini. Tentukan sifat definite matriks berikut. Nah, Ananda bisa menentukan pertama dengan nilai eigennya, dengan nilai eigen ya. Kemudian Anda juga bisa menentukan dengan determinan dari ASPU-nya. Ingat determinan ASPU sesuai dengan syarat tadi ya. Kalau kita pakai determinan ASPU, nah ini berarti harus positif kalau dia mau positif. Gitu ya. Jadi ingat semua submatriknya harus positif kalau dia positif. Nah, kan tidak ada negatif ya. Berarti kalau misalnya ternyata dia nanti tidak positif, kita cari dengan ASP-nya, gitu ya, dengan minornya, ya. Nah, sekarang cari determinan ASPU-nya. Kira-kira determinan matriks ini positif atau negatif? Kalau dia positif, berarti dia matriks A-nya positif definite. Karena lebih mudah mencari dengan ini ya, atau dengan nilai eigen juga bisa. Berarti cari determinan dari A, matriks A dikurang lambda I, itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang lambda I itu artinya apa? Lambda I itu mengikuti si A ya, berarti lambda I itu adalah lambda 00, 0 lambda 0, dan 00 lambda. Seperti itu ya. Kemudian cari dengan kalau misalnya nanti dia negatif, ternyata kan kita nggak punya teorema untuk negatif kalau pakai ASPU. Nah, pakai determinan ASP atau minornya. Nah, kita bisa lihat dari mana negatif positifnya. Dari sini. Kalau misalnya dia positif semi definite ya, kalau semi berarti kan kalau ini sudah dijamin positif. Kalau ini yang seminya berarti sebagian minornya 0, sebagian lagi positif. Jadi ada yang positif, ada yang 0 gitu ya. Kalau dia negatif berarti ASP-nya itu ada yang positif, ada yang negatif, tapi gantian gitu ya. Kemudian kalau dia negatif semi definite, ada yang 0, ada yang positif dan negatif gitu ya. Nah, silakan ini coba dicari kira-kira boleh memakai nilai eigen oke, dengan determinan ASPU juga boleh, dengan minor juga boleh gitu ya. Silakan dicek untuk matriks seperti ini. Nah, juga ini misalnya matriks A yang seperti ini ya. Kalau misalnya ini kan kita coba dengan nilai eigen misalnya,
Berarti di sini determinan dari A kita 42, 21 dikurang lambda I. Lambda 0, 0 lambda. Berarti ini kan sama dengan 4 kurang lambda. Kemudian ini 2. Kemudian ini 2 juga. Kemudian ini 1 kurang lambda. Nah, ini determinannya berarti 4 kurang lambda kali 1 kurang lambda dikurang 2 kali 2 ya. Determinan matriks 2 kali 2. Berarti ini 8 dikurang 4 kurang 6. Tambah lambda kuadrat kurang 4. Berarti ini lambda kuadrat dikurang 6 lambda kurang 4 ya. Tambah 4 ya. 8 kurang 4. Oke. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan. Berarti ini bisa kita faktorkan ya. 4 kali 2 ya. Lambda, lambda 4 dengan 2. Karena negatif min-min ya. Berarti ini lambdanya sama dengan 2 dan lambdanya sama dengan 4. Ingat, lambdanya kedua-duanya lambda 1 dan lambda 2 itu positif ya, besar 0. Maka si A ini definite positif. Nah, dari mana kita tahu definite positif? Karena dari yang tadi ya, yang ini. Nah ini. Kalau misalnya kita punya A itu simetri, maka dia definite positif atau positif definite kalau semua nilai eigennya atau lambdanya positif ya, lambdanya besar 0. Kita udah lihat bahwa di sini lambdanya besar 0 ya, keduanya. Semua ya, keduanya. Berarti dia definite positif. Jadi seperti itu ya menentukan sifat definite. Nah, ini juga ada latihan, silahkan dikerjakan kira-kira definite atau tidak, dan juga dengan yang ini ya. Yang ini silahkan kira-kira dia definite-nya gimana, boleh pakai eigen boleh, determinan ASPU boleh, ASP juga boleh. Gitu ya. Jadi sekian materi kita sekarang, selamat belajar ya untuk UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.